Perkenalkan, nama saya Ika Rohaini Tamsar dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa yang menunjukkan awal muncul globalisasi. Jadi, contoh yang pertama saya ambil itu yaitu awal mula teknologi informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi mulai dari dulu sampai sekarang. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara menyampaikan informasi. Dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding. Bahkan mereka sampai menyampaikan informasi sampai mendatangi ke rumahnya tersebut atau bahkan melalui surat. Namun sekarang arus informasi sudah diakses dengan mudah melalui internet. Begitu pula ragam informasinya. Masa sekarang kini banyak informasi yang diserap melalui internet seolah-olah mampu memberikan informasi tanpa batas atau lebih. Jadi, teknologi saat ini semakin hari semakin berkembang dengan cepat. Begitu juga dengan smartphone atau handphone yang sering kita dengar. Semua orang tidak asing lagi telah mendengar smartphone atau handphone tersebut. Mulai karena setiap harinya selalu memperbaharui fitur-fitur yang ada di dalamnya. Di era modern sekarang ini, kita sering sekali mendengar yang namanya smartphone atau handphone tersebut. Jadi smartphone itu telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari anak kecil, remaja, bahkan orang tua sekalipun. Tidak asing lagi dengan yang namanya smartphone, bukan? Jadi di dalam smartphone ini ada pun dampak negatif dan dampak positifnya, yaitu seperti dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu seperti mempermudah komunikasi, mempermudah mencari informasi gitu, komunikasi atau ada kabar-kabar buruk atau kabar baik bisa ditelepon seperti itu. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Kita bisa mengakses internet, bisa mencari di Google. Yang ketiga itu memperluas jaringan persahabatan, yang dimana di dalam handphone atau smartphone tersebut kita bisa banyak mencari teman di dalamnya, atau kita bisa mencari jaringan persahabatan yang lebih luas dari handphone tersebut. Yang keempat itu sebagai alat penghibur. Di dalam disebut sebagai alat penghibur itu seperti di TikTok. Di TikTok contohnya, kita bisa melihat video-video penghibur bagi kita gitu. Kalau kita stres, kita bisa buka TikTok ya kan. Terus dampak negatifnya itu seperti tidak fokus dalam belajar. Tidak fokus dalam belajar itu karena berlebihan terkadang memakai handphone, seolah-olah pemikiran kita itu bahkan pola tidur kita itu juga tidak terbatas ya. Yang kedua itu dampak dapat menyebabkan kecanduan gitu. Karena itu bisa main game keseruan bentar lagi itu jadi kecanduan, seolah-olah kita tidak mengetahui, seolah-olah kita tidak mengenal waktu gitu. Yang ketiga itu berkurangnya interaksi antar sekitar karena kita main handphone tersebut, jadi kita lupa dengan apa ada di sekitar kita. Kita fokus ke handphone kita aja, kita nggak peduliin siapa gitu. Jadi kita hanya fokus ke handphone kita aja. Jadi itu bisa juga disebut dengan kecanduan. Kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana atau apa yang terjadi di sekitar kita. Bahkan terkadang kita itu susah untuk disuruh sama orang tua kita karena handphone ini. Jadi pendapat saya mengenai peristiwa ini yaitu, adapun dampak negatifnya yang terjadi, kita itu harus menggunakan handphone itu sebaik mungkin. Karena sudah banyak sekali contoh-contoh ataupun sudah banyak sekali yang kita lihat bahwa penggunaan handphone ini sangatlah tidak bagus dan ada bagusnya juga. Maka dari itu kita harus menggunakan handphone sebaik mungkin. Jadi kita harus menggunakannya dengan kepentingan dan tidak boleh kecanduan. Sekian dari saya, terima kasih.